Pelajar di Jalan Raya Bandar Lampung viral di media sosial. Akibat tawuran, seorang pelajar terluka di bagian kepala. Polisi menangkap 11 orang pelajar yang terlibat tawuran. Aksi tawuran dua kelompok pelajar yang terjadi di Jalan Gajah Mada dan Jalan Insinyur Juanda Bandar Lampung ini viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir terlihat sejumlah pelajar berlarian, satu di antaranya mengacungkan senjata tajam. Akibat tawuran, seorang pelajar terluka di bagian kepala. 11 orang pelajar diamankan petugas, 3 di antaranya masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Tanjung Karang Barat. Dari ketiga pelajar, petugas mengamankan barang bukti berupa obeng dan parang. Mengamankan 3 orang pelajar yang juga melakukan tawuran, inisialnya R, T, dan A. Jadi mereka diamankan oleh tim dari Sabara Polda Lampung ketika sedang konvoy dan hendak melakukan sweeping terhadap anak sekolah dari SMA lain. Ini juga efek dari adanya keributan di Antasari. Dari penangkapan para pelajar ini, polisi akan memanggil pihak sekolah dan orang tua para pelaku untuk dilakukan pembinaan. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Saling ejek di media sosial memicu tawuran dua kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak terkena lemparan batu. Polisi memburu para pelaku tawuran yang meresahkan warga. Tawuran dua kelompok warga dari Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Talo ini terjadi di Jalan Sabutung, Kota Makassar. Dari rekaman terlihat dua kelompok warga saling serang menggunakan batu dan anak panah. Dugaan sementara tawuran terjadi akibat saling ejek di media sosial. Kedua kubu awalnya sepakat untuk bertemu hingga terjadi tawuran. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak terkena lemparan. Aparat kepolisian yang cepat datang ke lokasi berhasil membubarkan tawuran. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti tawuran dan mengejar para pelaku yang telah diketahui identitasnya. Jadi untuk pelaku yang melakukan penyerangan yang awalnya ke wilayah Talo itu sudah dikantongi oleh anggota, nama-namanya. Tinggal kita melakukan pengejaran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa tertangkap. Aparat kepolisian dari Polsek Ujung Tanah disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Dio Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Lamongan, Jawa Timur ditemukan tewas mengenaskan di rumah kerabatnya. Sang istri didapati tewas di dalam kamar, sedangkan suaminya tewas tergantung di tangga. Sebelum tewas, pasutri ini sempat terlibat cekcok. Pasangan suami istri Warno 50 tahun dan Jarwati 40 tahun ditemukan tewas di rumah Yamin, saudara Jarwati di Desa Mertani, Kecamatan Karangeneng, Lamongan, Jawa Timur. Kondisi pasutri ini mengenaskan. Warno didapati tewas tergantung di tangga, sedangkan Jarwati tewas di dalam kamar mandi dengan luka di kepala. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan sebilah pisau dan seutas kawat serta kaos diduga milik Warno. Menurut saksi, pasutri ini berada di rumah Yamin yang berada di sebelah rumah korban sejak siang. Namun pemilik rumah tidak curiga meski pasutri ini sempat cekcok. Kita masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada di TKP. Saya rasa itu aja. Dan terkait dengan ditemukannya sebuah pisau tadi itu gimana, Dok? Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut setelah hasil pendalaman terhadap mereka. Memastikan penyebab kematiannya, polisi membawa jasad pasutri ini ke Rumah Sakit Dr. Sugiri untuk diotopsi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, nyawa seorang balita di Temanggung, Jawa Tengah melayang dibunuh oleh pria selingkuhan sang ibu. Pembunuhan telah direncanakan. Pelaku mengaku sakit hati. Ibu korban tak mau dinikahi meski telah 8 tahun berselingkuh dengannya.
Rekonstruksi penganiayaan terhadap Ernawati dan anak balitanya digelar di Mapolres Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku Supriyadi alias Gareng memeragakan 27 adegan. Akibat penganiayaan ini, Ernawati terluka parah sedangkan anak balitanya tewas. Usai menganiaya, pelaku menyimpan palu dan handphone milik Ernawati. Pelaku mengaku sakit hati karena korban tak mau dinikahi meski telah 8 tahun berselingkuh dengannya. Korban juga tak bercerai dengan suaminya. Dalam rekonstruksi diketahui pelaku merencanakan pembunuhan ini karena telah membawa palu saat ke rumah korban. Kita peragakan 27 adegan di mana rekonstruksi tersebut bertujuan untuk melengkapi berkas perkara. Kerabat korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Yang melakukan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang kecil tadi, Pak. Soalnya yang anaknya yang kecil itu saya lihat tidak tahan, Pak. Akibat perbuatannya, pelaku Supriyadi terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan. Seorang pelaku penipuan dengan modus ganjal ATM tertangkap tangan setelah memperdaya Kapolsek Cilengsi. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Kapolsek dan pelaku sempat terlibat duel. Penangkapan seorang pelaku penipuan ATM berlangsung dramatis terekam kamera CCTV di SPBU Narogong Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kapolsek Cilengsi nyaris menjadi korban penipuan dari sindikat pembobol ATM. Peristiwa berawal saat Kapolsek Kompol Endang kesulitan usai bertransaksi di ATM, tak lama berselang datang pelaku yang berpura-pura membantu. Korban curiga dan berpura-pura mengikuti arahan pelaku dengan memberikan PIN ATM yang salah. Setelah aksinya gagal, pelaku berupaya kabur. Dalam upaya perlawanan, pelaku dibekuk Kapolsek yang sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Dari tangan pelaku ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya obeng, lem, dan kartu ATM pengganti. Awal mulanya saya mau transfer uang ke keluarga. Saya sudah berhasil transfer, tetapi kemudian kartu saya tidak bisa keluar. Ada seseorang yang di belakang saya ngasih tahu harus mijit ini, mijit itu. Saya sadar, wah ini penipuan, makanya kamu penipu. Dia mengadakan perlawanan, langsung saya mau tangkap, dia kabur ke sana. Di luar untung ada anggota saya, jadi saya dengan beserta anggota nangkap pelaku. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Cilengsi untuk penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang penipuan dan melawan petugas dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. 402 kg sabu senilai hampir setengah triliun rupiah diamankan polisi saat penggerebekan rumah bandar narkoba di Sukabumi, Jawa Barat. Jaringan narkoba ini terkait dengan jaringan narkoba Iran di Serang, Banten dengan barang bukti 820 kg sabu. Warga mungkin tak menyangka sindikat pengedar sabu bersembunyi di kawasan perumahan Villa Taman Anggrek, Sukabumi, Jawa Barat. Keberadaan sindikat ini diungkap Satgas Khusus Merah Putih Barreskrim Polri setelah menangkap warga negara Iran di Serang, Banten. Dalam penggerebekan di Sukabumi ini ditemukan 402 kg sabu. Jadi untuk rumah ini disewa kurang lebih 1 bulan, sehingga memang barang ini baru masuk sekitar 5 hari yang lalu, sehingga tentunya warga di sekitar belum mengetahui. Jadi persiapan baru barang masuk, jadi belum disiapkan untuk dijual karena rencana ini baru akan dijual. Jaringan ini terungkap setelah polisi menangkap jaringan internasional asal Iran pada 23 Mei 2020. Dari penangkapan di Serang, Banten tersebut, polisi menyita 820 kg sabu. Sementara dari jaringan Sukabumi, polisi mengamankan 6 orang, terdiri dari 3 ABK, seorang kapten kapal, dan 2 orang pengatur perjalanan darat. Barang bukti yang ditemukan berupa 341 bungkus sabu dengan berat total 402 kg dengan nilai 482 miliar rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah truk hilang kendali saat melaju kencang dan menabrak truk lain di ruas tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Akibat tabrakan, salah satu supir truk tewas terjepit di lokasi kejadian. Video amatir merekam kecelakaan dua truk syarat muatan di ruas tol Semarang Solo, Jawa Tengah, tepatnya di kilometer 455-200. Akibat kecelakaan, kondisi salah satu truk hancur berantakan. Seorang pengemudi tewas di lokasi kejadian akibat terjepit badan truk. Diduga kecelakaan di jalur yang sama ini terjadi akibat truk melaju kencang dan hilang kendali hingga menabrak truk di depannya. Pengemudi truk di depan mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tapi sekitar daerah Susukan KM 455-200 menabrak dari belakang kendaraan truk Dino Tronton G1947DA yang berjalan searah. Dan ada korban? Ada korban, satu meninggal dunia. Hingga kini petugas Satlantas Polres Semarang masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rudi Salulu, iNews melaporkan. Polisi membongkar praktik prostitusi berkedok panti pijat di perumahan mewah Kota Medan, Sumatera Utara. Panti pijat ini diduga melakukan prostitusi seks sesama jenis khusus pria. Sebelas orang diamankan dalam kasus dugaan perdagangan orang atau prostitusi sesama jenis berkedok panti pijat khusus pria. Dari penggerebekan di sebuah rumah di perumahan elit Taman Setiabudi 2 Kota Medan, 10 terapis diamankan bersama dengan seorang muncikari yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka berinisial A yang berperan sebagai muncikari mengaku sudah beroperasi selama 2 tahun. A menyediakan tempat serta memasarkan pelayanan seks dengan mengutip keuntungan dari pembayaran tamu ke terapis. Pijat plus khusus gay. Ini menjadi aneh kenapa? Karena ini kan terapisnya adalah lelaki semua. Kemudian yang menyiapkan fasilitas juga lelaki. Dan dari hasil penyelidikan kami itu klien atau pasien, orang yang datang itu juga semuanya laki-laki. Polisi menemukan barang bukti alat bantu seks dan ratusan alat kontrasepsi. Polisi juga menyita 18 handphone dan sejumlah uang tunai. Tersangka A yang diduga menjadi muncikari dikenai Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana 15 tahun hukuman penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.